datang dalam acara penutupan pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2023 pada siang hari ini, Kamis 3 Agustus 2023. Yang terhormat, Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Tatang Mutakin Esos, MED, PhD. Yang kami hormati, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufik DEA. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek, Dr. Insinyur Mustangimah MSI. Para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Lembaga Administrasi Negara, serta kementerian dan lembaga terkait. Para mentor, Widya Iswara, seluruh peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2023 yang kami banggakan. Oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek kepada Dr. Insinyur Mustangimah MSI, kami silakan. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa pada hari ini kita melaksanakan penutupan dan pelepasan peserta PKN tingkat 2 Angkatan 8. Alhamdulillah selama hampir 5 bulan peserta PKN tingkat 2 Angkatan 8 telah menyelesaikan seluruh agenda pembelajaran dan hari ini diakhiri dengan penutupan dan pelepasan. Penyelenggaraan PKN tingkat 2 bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama yang dikembangkan dalam rangkaian agenda pembelajaran dalam PKN tingkat 2 ini untuk mewujudkan standar kompetensi jabatan sebagai pemimpin strategis yang hasil pengembangan kompetensinya adalah untuk menjamin akuntabilitas jabatan, diantaranya meliputi tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi atas semua permasalahan yang dihadapi, terciptanya hasil kerja unit yang selaras dengan tujuan organisasi, terwujudnya pengembangan strategi dan yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi. Peserta yang memperoleh kualifikasi sangat memuaskan, saya sampaikan secara acak, deg-degan semuanya. Profesor Dr. Andrianus Ambeka STMN. Dari 16 peserta dengan kualifikasi sangat memuaskan, ada 10 peserta yang mendapat peringkat 10 besar. Ini saya bacakan secara acak, nanti yang akan memeringkatkan adalah Pak Deputi. Saya bacakan secara acak. Yang pertama, Profesor Dr. Andrianus Ambeka, STMN, Saryadi, STMBA, Joko Ahmad Julivan, STMSI, Wiwi Dianasari, SSIMA, Bayu Wijanarko, SIK, Sudarmi Narwis, SEMM, Mulyadi SPD MPD, Profesor Dr. Tia Sawitri, SEMM, 95 Mira Puspita Rini Esos Hum, dan 10 deg-degan semua. Jernia Cahyono Jati ST.
Maret sampai Agustus 2023, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 bagi para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, atau jabatan fungsional ahli media yang telah lulus persyaratan. Pelaksanaan PKN 2 tahun 2023 dilakukan dengan sistem pembelajaran hybrid, di mana pelaksanaan pada awal para peserta mengikuti kegiatan secara luring di kampus Pusdiklat. Sistem pembelajaran jarak jauh dengan moda video pun menghasilkan inovasi terobosan yang efektif. Widya Iswara menyampaikan perkuliahan dan bimbingan secara daring. Berkegiatan dari rumah atau kantor masing-masing, peserta melanjutkan pembelajaran, diskusi, tugas kelompok, pemaparan makalah, hingga evaluasi. Kesan saya bahwa tanpa ada pelatihan yang menokret diri kita itu, apa sih bekal sebagai seorang pimpinan strategis untuk melakukan aksi-aksi nyata komprehensif permasalahan ini. Sangat dibutuhkan adanya PKN seperti ini, dan ini memang kesan bahwa kebutuhan ini menjadi hal penting kan, mengikuti PKN. Ya. Selaku fasilitator, Satuan Tugas Pusdiklat menyambungkan peserta dan narasumber yang kompeten di bidangnya. PKN tingkat 2 tahun 2023 menghadirkan ceramah kepemimpinan dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu dari Bappenas, KPK, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2TK, yang berbagi informasi mengenai praktik baik dalam kepemimpinan serta program-program yang dijalankan masing-masing instansi. Perubahan pandemi menjadi endemi membuat kegiatan visitasi dapat dilakukan secara luring, di mana peserta mendatangi langsung lokus visitasi untuk tahun 2023 ini. Peserta PKN tingkat 2 lakukan studi praktek kepemimpinan secara kelompok berdiskusi dengan mitra pemerintah daerah dan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, yaitu Politeknik Negeri Bali, SMK 3 Denpasar, Bapeda Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, SMK Negeri 3 Sukuwati, dan Desa Panglipuran. Untuk visitasi lainnya, para peserta berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, yaitu pada lokus UMY, UGM, UNY, SMA Pangudi Luhur Vanlit, Bapeda Provinsi DIY, dan ISI Yogyakarta. Karena pada hari ini Bali itu betul-betul dapat menjadikan budaya mereka sebagai sumber yang memberikan penghasilan bagi mereka, dan upaya-upaya yang dilakukan pada tataran pemerintah dan masyarakat ini menunjukkan satu gambaran yang harmonis, bagaimana berbagai pihak bisa bekerja sama, bagaimana pemerintah dan pihak swasta, pemerintah dan masyarakat ini bisa memiliki kemitraan yang strategis, sehingga pengelolaan berbagai resources atau sumber-sumber yang ada di Bali itu betul-betul nampak nyata dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali. Sebagai ukuran pemahaman teori dan praktik kepemimpinan strategis, pada masa akhir pelatihan, peserta melakukan policy brief. Para pejabat eselon 2 tersebut menyampaikan evaluasi, masukan, dan harapan tentang PKN tingkat 2. Walau berlangsung relatif singkat, PKN tingkat 2 tahun 2023 menguatkan kemampuan manajerial peserta. Harapan saya terkait dengan pelaksanaan PKN 2 ke depan
tentunya penguatan kompetensi kepemimpinan strategis ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus diberikan kepada para calon pemimpin bangsa. Namun terkait dengan desain program, harapannya lebih banyak diperkuat untuk exposure kepemimpinan, praktek-praktek baik kepemimpinan tidak hanya di satuan pemerintahan atau barangkali di lingkungan pemerintahan, namun juga di sektor swasta. Kemarin sudah ada sektor swasta yang diundang untuk bisa memberikan insight terkait dengan topik yang dibahas, namun kami juga memandang perlu bahwa banyak praktek-praktek baik di sektor swasta yang bisa diadopsi di lingkungan pemerintah. Selain itu, kami juga berharap bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh kegiatan PKN 2 ini bisa menjadi dasar untuk perubahan kebijakan pemerintah, tentunya untuk memastikan bahwa pembangunan bisa berjalan secara efektif dan efisien untuk kemajuan bangsa. Semoga selesai menjalani pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, seluruh peserta menjadi pelopor-pelopor aksi perubahan Indonesia dalam arus besar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dan izin kami tambahkan satu salam yang disepakati oleh teman-teman PKN 2 Angkatan 8. Salam belajar bersama, lulus bersama, bersinergi bersama. 4 tema yang kami usung sebagai turunan dari tema besar transformasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi untuk mendukung pengentasan kemiskinan, yaitu 1. Peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Yang kedua, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, peran pendidikan tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Dan subtema yang keempat adalah transformasi pembiayaan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan. Untuk menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini, kepada Bapak Jermia Cahyono Jati ST dari KPK, kami persilakan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh coach kami, seluruh Widya Iswara, seluruh pengajar kami yang tiada lelah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada kita semua. Tentunya banyak tantangan yang kami hadapi. Kami juga terkesan akan pelajaran integritas kepemimpinan, di mana ini mendorong kami untuk terus menjaga nilai-nilai integritas. Sebagai pemimpin harus berani berprinsip untuk menolak yang tidak sesuai norma dan aturan. Selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan staf ahli bidang manajemen talenta kepada Bapak Tatang Mutakin Esos MED PhD. Dengan hormat kami persilakan. Tentu kita bersyukur karena setelah lebih dari 4 bulan
dan tentu itu sangat menyita waktu, melelahkan, terutama Bapak Ibu dipanggil, ayo Zoom, liatin layarnya gitu dan lain-lain. Kemudian ayo membuat laporan setiap hari kan, setiap mata pelajaran. Tapi tentu dengan perjalanan tersebut justru banyak kesan yang didapatkan dan banyak teman yang diperoleh. Sehingga layak kita bersyukur kehadiratnya, kita bisa berkumpul, bisa belajar, dan bisa berbagi. Hal yang sangat penting karena semua memiliki peran masing-masing adalah bagaimana kita semua bergotong royong, bersinergi baik yang ada di Kemdikbudristek maupun Bapak Ibu yang ada di kementerian dan lembaga lain serta pemerintah daerah untuk bersama-sama mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga apa yang kita lakukan betul-betul berdampak bagi masyarakat. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan pelepasan secara resmi peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara, dilanjutkan dengan mengumumkan 5 peserta teristimewa PKN tingkat 2 Angkatan 8 ini. Kepada Dr. Muhammad Taufik Dea, dengan hormat kami persilakan. NDH 22 Profesor Dr. Adrianus Amheka STMeng. Baik, berikutnya penyerahan piagam dan medali kepada 5 peserta teristimewa PKN tingkat 2 Angkatan 8. Mohon berkenan untuk ke atas. Peringkat pertama, Bapak Saryadi STMBA. Peserta kedua terbaik, Profesor Dr. Adrianus Amheka STMeng. Peserta terbaik ketiga, Mira Puspitarini Esos M.Hum. Peserta terbaik keempat, Wiwi Diana S, SSI MA SSI MA. Dan peserta terbaik kelima, Profesor Dr. Dia Sawitri SEMM. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama.